Shalom teman-teman, jumpa lagi di ibadah online Youth on Fire. Saya percaya teman-teman dalam keadaan yang sangat baik. Amin. Nah, untuk beberapa menit ke depan kita akan memuji, memuliakan Tuhan. Nah, teman-teman cari tempat yang nyaman buat kalian untuk kita bisa sama-sama memuji, meninggikan Tuhan Yesus. Sebentar kita akan berdoa, kita satukan hati kita. Tuhan, kami percaya dimanapun kami berada, Engkau pasti hadir. Kami datang dengan segenap hati kami, Engkaulah Tuhan yang layak dimuliakan, ditinggikan lebih dari apapun. Nyanyian kami, pujian kami hanya bagi Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Berserah kepadamu seluruh hidupku, Kau genggam dalam tanganmu. Ini hatiku hanya ini jiwaku hanya bagimu, Tuhan Kau Allahku, Bapa dan Rajaku. Tak henti di setiap nafasku, ku kan menyembahmu selalu. Ku bawa hidupku ke atas mezbahmu, tak henti di setiap langkahku, ku kan mengikutimu selamanya. Aku milikmu, berserah kepadamu seluruh hidupku, Kau genggam dalam tanganmu. Ini hatiku hanya untukmu, ini jiwaku hanya bagimu, Tuhan Kau Allahku, Bapa dan Rajaku. Tak henti di setiap nafasku, ku kan menyembahmu selalu. Ku bawa hidupku ke atas mezbahmu, tak henti di setiap langkahku, ku kan mengikutimu, Tuhan Kau Allahku, Bapa dan Rajaku. Tak henti di setiap nafasku, ku kan menyembahmu selalu. Ku bawa hidupku
henti di setiap nafasku. Ku kan menyembahmu selalu. Ku bawa hidupku ke atas mezbahmu. Tak henti di setiap langkahku. Ku kan mengikutimu. Tuhan kau Allahku, Bapa dan Rajaku. Tak henti di setiap nafasku. Ku kan menyembahmu selalu. Ku bawa hidupku ke atas mezbahmu. Tak henti di setiap langkahku. Ku kan mengikutimu. Tak henti di setiap langkahku. Ku kan mengikutimu. Tak henti di setiap langkahku. Ku kan mengikutimu. Selamanya. Haleluya. Yesus, oh, ku mau mengikutimu. Hey, hey, selamanya, selamanya. Yesus, Kau Tuhan dan Rajaku. Oh haleluya. Haleluya. Yesus, oh Yesus. Haleluya. Ku mau mengikutimu selamanya. Kasih Tuhan Yesus. Your love is stronger than my fear. Your grace is greater than my sin. Oh, trample death. Where is your sting? Here I declare my victory. Your love is stronger than my fear. Your grace is greater than my sin. Oh, trample death. Where is your sting? Here I declare my victory. Even when the mountain tremble, even when the storms come my way, even in the darkest night, you'll never let me go. Jesus, you're my rock and anchor.
You're the one who fights my battles. Even in the darkest night, you'll never let me go. Oh, your love is stronger than my fear. Your grace is greater than my sin. Oh, trample them. Where is your sting? Here I declare my victory. Even when the mountains tremble, even when the storms come my way, even in the darkest night, you never let me go. Jesus, you're my rock and anchor. You're the one who fights my battles. Even in the darkest night, you'll never let me go. Even when the mountains tremble, even when the storms come my way, even in the darkest night, you'll never let me go. Jesus, you're my rock and anchor. You're the one who fights my battles. Even in the darkest night, you'll never let me go. I sing hallelujah. I'm not afraid. God is for me. Hallelujah. 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 I'm not afraid. God is for me. Even when the mountains tremble, even when the storms come my way, even in the darkest night, you'll never let me go. Jesus, you're my rock and anchor. You're the one who fights my battles. Even in the darkest night, you'll never let me go. Even when the mountains tremble, even when the storms come my way, even in the darkest night, you'll never let me go. Jesus, you're my rock and anchor. You're the one who fights my battles. Even in the darkest night, you'll never let me go. Even in the darkest night, you'll never let me go. Even in the darkest night, you'll never let me go. Tuhan, kami berdoa buat teman-teman kami. Engkaulah kekuatan dan penghiburan. Sembuhkan mereka yang sakit. Bukakan jalan bagi kami yang membutuhkan pertolongan. Engkau mencukupkan segala kebutuhan kami setiap hari. Luputkan kami dari segala yang jahat.
Kami juga bersyukur buat segala pertolongan-Mu seminggu ini. Terima kasih buat teman kami yang Kau karuniakan seorang anak. Juga yang sembuh dari sakitnya. Ada yang lulus sekolah. Ada yang mendapatkan promosi. Terima kasih Tuhan atas kemuliaan-Mu. Tuhan, segala pujian hanya bagi nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Kita akan mendengarkan pesan dari pastor kita. Mari kita angkat tangan kita. Even when the mountains tremble, even when the storms come my way, even in the darkest night, you'll never let me go. Jesus, you're my rock and anchor. You're the one who fights my battles. Even in the darkest night, you'll never let me go. Even when the mountains tremble, even when the storms come my way, even in the darkest night, you'll never let me go. Jesus, you're the rock and anchor. You're the one who fights my battles. Even in the darkest night, you'll never let me go. Even in the darkest night, you'll never let me go. Even in the darkest night, you'll never let me go. Firman Tuhan berkata di Matius 6 mulai dari ayat 9. Karena itu berdoalah demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Aku mau menggarisbawahi kalimat di dalam doa Bapa kami ini. Kalimat yang ini. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Jadi dalam ayat ini kita bisa melihat ternyata kerajaan sorga itu tidak sama dengan sorga. Perhatikan, Yesus berkata, datanglah kerajaan-Mu di bumi seperti di surga. Jadi yang datang itu bukan sorganya, tapi kerajaan sorganya yang datang. Jadi yang berpindah itu kerajaan sorganya. Apa sih kerajaan sorga? Kerajaan sorga itu gaya hidup di mana Allah, di situ kita belajar menjadikan Allah sebagai raja atau penguasa tunggal dalam hidup kita. Makanya dinamakan kerajaan Allah. Jadi kalau berkata begini, datanglah kerajaan-Mu di bumi seperti di surga. Jadi Allah mau kondisi kerajaan Allah yang ada di sorga itu pindah ke bumi. Sorga itu sangat berkerajaan sorga. Kerinduan Allah, sekali lagi, Dia ingin bagaimana kondisi yang ada di sorga, demikian juga adanya kondisi itu sama di bumi juga ada. Sorga sama dengan bumi. Sorga itu sekali lagi sangat berkerajaan Allah. Artinya di sorga Yesus itu sangat dirajakan di sana. Yesus itu sangat ditinggikan di sana. Nah, Allah rindu kondisi yang seperti ini di mana Yesus sangat dirajakan di sana. Kondisi itu ada juga di dalam hidup kita di bumi selama kita hidup. Di sorga, Allah lah yang menjadi sentralnya. Tuhan itu ada di tengah-tengah seluruh surga dan Dia pusatnya. Tuhanlah yang menjadi pusat perhatian di sorga. Nah, di sorga, Allah itu sangat ditinggikan. Dia yang mendapat posisi tertinggi di surga. Di sorga, Allah itu sangat disembah di sana. Artinya, Dia ditempatkan di tempat yang paling tinggi. Dan yang lain-lainnya tahu diri, nggak boleh menyaingi Tuhan.
Dulu pernah ada yang mencoba menyaingi Tuhan, jadi tendang keluar dari surga. Kita tahu itu siapa? Lucifer, yang kemudian menjadi iblis di bumi. Nah, untuk membuat sesuatu lebih tinggi dari yang lain, maka sesuatu yang lain dibuat menjadi lebih rendah, supaya yang ini lebih tinggi. Firman Tuhan bilang begini, biarlah Yesus yang semakin bertambah-tambah, aku yang semakin berkurang. Katakan amin. Nah, tindakan yang seperti ini, bagaimana supaya Tuhan yang bertambah-tambah dan kita yang semakin berkurang, tindakan ini namanya penyembahan. Jadi, bagaimana membuat sesuatu menjadi lebih tinggi dari diri kita sendiri. Nah, penyembahan itu membuat Tuhan berada pada tempat semestinya dalam hidup kita. Yaitu di tempat apa? Di tempat yang tertinggi. Nah, di surga, Allah sangat disembah. Artinya, dia ditempatkan di tempat yang terutama. Dialah bintangnya. Dialah VIP-nya yang mendapat kursi utama di sana. Sekarang menjadi pertanyaan, siapa yang terutama dalam hidup kita? Seluruh isi sorga itu fokusnya adalah Tuhan. Aku tadi udah bilang sorga itu penuh dengan penyembahan. Jadi penyembahan itu sebenarnya tidak hanya sekedar notasi, lebih dari itu. Tapi sebenarnya penyembahan itu adalah sebuah tindakan di mana kita menempatkan Tuhan di tempat yang tertinggi atau di tempat yang semestinya dalam hidup kita, di tempat yang terutama, di sentral dalam hidup kita, di pusat dalam hidup kita, atau aku tadi bilang Christ center. Nah, semua manusia sebenarnya diciptakan pada hakikatnya adalah sebagai penyembah. Nah, siapapun itu, semua kita sedang menyembah sesuatu. Apakah itu baik atau mungkin itu yang salah? Intinya, kita menyembah sesuatu yang kita anggap paling berharga atau paling utama dalam hidup kita. Sekarang jadi pertanyaan, coba dicek. Apa yang paling berharga atau yang paling terutama dalam hidup kita? Nah, itu sebabnya penyembahan itu sebenarnya berbicara tentang sikap hati. Nah, Alkitab memakai ada dua kata dalam bahasa aslinya. Yang pertama adalah kata latrio, ya, dalam bahasa Gerika. Ini artinya keadaan sebagai kuli atau budak, perhambaan kepada Allah. Lalu ada lagi kata kedua dalam bahasa Gerika juga, proskuneo. Di sini artinya seperti anjing yang menjilat tangan tuannya atau tangan masternya. Latrio, memperhamba seperti budak. Proskuneo seperti anjing menjilat tangan masternya, tangan tuannya. Sekali lagi aku ingatkan, penyembahan itu tidak hanya sekedar berbicara tentang notasi, tentang nyanyian. Ternyata penyembahan itu berbicara tentang sikap hati yang belajar untuk membuat kita yang merendah supaya Tuhan yang semakin ditinggikan. Itu sebabnya hanya orang yang seperti ini, hanya orang yang belajar menjadikan Tuhan yang lebih tinggi sebagai penguasa, yang memerintah, sebagai poros sentral. Hanya orang yang memiliki kehidupan yang Christ center lah yang mampu menyembah Allah, yang bisa menyembah Allah. Pernah dengar ayat ini enggak? Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Itu ada di Matius 15 ayat 8. Mulut kita bisa bernyanyi, tapi belum tentu kita sedang menyembah. Walaupun lagu yang kita nyanyikan adalah lagu rohani sekalipun, tapi hanya sekedar dengan mulut, kalau tidak dengan hati, itu kita sedang tidak dikatakan menyembah Allah. Kita dikatakan menyembah ketika dengan hati kita belajar meninggikan Tuhan, dan kita yang semakin berkurang. Dengan mulut kita yang mungkin mengucapkan lirik-lirik rohani, maka semakin konfliklah penyembahan kita. Katakan sama-sama, fokus sama Tuhan. Kamu pernah dengar kata bokeh atau blur? Nah, dalam istilah fotografi, bokeh atau blur itu artinya adalah area yang tidak fokus dalam suatu gambar atau blur. Kamu pernah lihat kan kalau misalnya ada gambar seperti gambar yang di sampingku ini, bagaimana? Nah, coba lihat mukanya fokus, tapi lihat objek-objek yang ada di belakangnya, semuanya tidak tampak jelas, semua blur. Jadi fokusnya hanya kepada wajah orang ini. Maka semua yang ada di sekitar orang itu akan menjadi blur atau akan menjadi bokeh ketika fokus hanya kepada wajahnya. Perhatikan, ketika kamu fokus sama Tuhan, otomatis yang lainnya akan jadi bokeh dalam hidup kamu.
Gak usah pusing bagaimana supaya ego kamu atau si akunya kamu itu bagaimana cara mematikannya. Gak usah pusing ketika kamu belajar memiliki kehidupan yang fokus sama Tuhan, Christ center, berkerajaan Allah, itu otomatis egomu bakalan blur. Makanya Alkitab bilang begini, cari perkara yang di atas lebih banyak dari perkara yang di bumi. Ketika kamu fokus lebih banyak dengan perkara yang rohani, maka semua yang sifatnya egosentris itu pasti blur. Makanya firman Tuhan juga ada bilang begini, dengan roh kita mematikan perbuatan-perbuatan daging. Artinya dengan belajar fokus sama Allah, otomatis daging kamu dimatikan. Fokuslah pada perkara yang rohani, auto melemahkan daging kamu. Nah, dalam istilah fisika itu ada, pernah dengar kata titik fokus atau mungkin sebutan lainnya adalah titik api. Nah, pada lensa cembung semua cahaya itu akan berpusat atau berkumpul ke titik fokus. Maka cahaya tersebut akan menimbulkan panas dan lama-kelamaan akan menimbulkan api. Mungkin kamu pernah ambil loop kemudian arahkan ke matahari, maka nanti akan terlihat titik kecil di sana, itu titik fokus dari lensa itu yang nanti lama-kelamaan kalau kamu bikin kertas di situ, maka kertas itu akan memanas dan lama-kelamaan akan menjadi api. Perhatikan baik-baik. Apapun yang kamu lakukan, kalau semuanya untuk menyenangkan hati Tuhan, itu namanya fokus sama Tuhan. Dan bila kamu selalu seperti ini, selalu fokus sama Tuhan, kamu pasti akan selalu mempunyai api dalam hidup kamu. Kamu tidak akan terpadamkan. Kenapa ada orang-orang yang kerohaniannya jatuh bangun, spiritnya padam? Coba dicek kembali. Benar nggak orang ini memiliki kehidupan yang fokus sama Tuhan, yang Christ center, yang berkerajaan Allah? Jangan bilang kamu fokus sama Tuhan kalau kondisimu begini, masih jatuh bangun. Itulah sebabnya apapun yang kamu lakukan untuk menurunkan egomu, itu akan membuat Tuhan ditinggikan, akan membuat Tuhan pada tempat yang semestinya. Apapun yang kamu lakukan untuk mematikan atau menyalibkan ego kamu, itulah penyembahan. Dengan kamu tetap fokus pada Allah, otomatis egomu akan mati. Pada zaman perjanjian lama, kalau orang-orang mau beribadah, kalau orang-orang mau menyembah Tuhan, itu biasanya mereka harus membawa sesuatu sebagai korban untuk mengalami perjumpaan dengan Allah. Nah, korban ini adalah sebagai persembahan mereka. Korban ini sebagai penyembahan mereka. Firman Allah berkata di Roma 12 ayat 1 dan 2, tapi kita fokus pada ayat 1. Firman Tuhan bilang begini, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Lihat di sini, mempersembahkan hidupmu sebagai korban yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Tadi di awal aku sudah ngomong bahwa korban itu adalah penyembahan. Ketika kamu ingin melakukan yang ini, tapi kamu tahu yang ini adalah egonya kamu, bukan ini yang Tuhan mau. Kalau aku melakukan ini nggak berkenan di hati Tuhan. Bahkan ini dosa sebenarnya di mata Tuhan. Akhirnya kamu tinggalkan itu, kamu rela lepaskan itu, kamu lebih memilih yang ini. Karena yang ini adalah yang menjadi kehendaknya Tuhan. Tindakan untuk rela menukar yang ini, mengorbankan yang ini, demi untuk memperoleh perkenanan Tuhan, ini namanya berkorban. Apa yang kamu rela lepaskan, apa yang kamu rela tidak lakukan, itu namanya korban. Itulah penyembahan. Masih ingat dengan pemburu harta karun dan saudagar mutiara, perumpamaan yang Yesus pakai tentang kerajaan surga? Mereka sell all, mereka jual, mereka lakukan pertukaran, mereka trading, mereka barter. Ayo, mari tukar. Kalau memang ini nggak berkenan di hadapan Tuhan, sell all, artinya persembahkan, serahkan, jangan lakukan lagi. Itu maksudnya. Sudah, korbankan, jangan lakukan lagi. Pilih apa yang lebih menyukakan hati Tuhan. Itulah korban. Memilih untuk tidak melakukan apa yang kita mau karena kita tahu itu mendukakan hati Tuhan, itu adalah korban dan itu adalah penyembahan.
Katakan penyembahan. Firman Tuhan berkata di Mazmur, kitab Mazmur, tapi sebelumnya aku mau bilang bahwa kitab Mazmur adalah kitab yang syarat dengan lirik-lirik lagu penyembahan. Benar nggak? Ada 150 pasal di situ dan lirik-lirik lagu yang kita sering kenal sekarang banyak diambil juga dari lirik-lirik dari ayat-ayat Tuhan ayat firman Tuhan yang tertulis di Mazmur. Nah, di sini aku mau fokus kepada ayat ini di kitab Mazmur. Pada dengar ayat ini nggak? Biarlah semua yang bernafas memuji Tuhan. Haleluya. Kitab Mazmur ditutup dengan ayat ini. Nah, sekarang yang menjadi pertanyaan, bagaimana caranya semua yang bernafas itu memuji Tuhan? Apakah semua yang bernafas harus bernyanyi? Kalau memang kita mengartikan bahwa penyembahan itu adalah notasi, bagaimana caranya semua yang bernafas itu menyembah Tuhan? Pernah lihat gambar ini enggak? Tupai angkat tangan. Aku pernah lihat gambar ini, tupai angkat tangan, kemudian orang bikin caption di bawahnya atau malah bikin tulisan, biarlah semua yang bernafas memuji Tuhan. Jadi tupai kalau memuji Tuhan angkat tangan gitu. Atau mungkin pernah lihat gambar ini nggak, kucing lagi lipat tangan ke sana seolah-olah kayak berdoa gitu ya. Pernah lihat? Nah, banyak orang bilang begini, wah berdoa gitu ya. Atau mungkin pernah lihat gambar satu ini, raccoon lagi angkat tangan, posisinya kayak kita lagi menyembah Tuhan. Atau mungkin pernah lihat seperti ini, wah singa lagi kepal tangannya kemudian tutup matanya, wah singanya lagi berdoa. Apakah ini yang dikatakan biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan? Gestur tubuhnya seperti ini. Coba deketin singa kalau lagi begini posisinya, kalau nggak kamu yang dimakan oleh singa itu. Aku mau bilang ini binatang-binatang gambar-gambar yang tadi itu bukan menggambarkan binatang-binatangnya sedang memuji Tuhan. Bukan. Bisa saja mungkin tupai tadi yang lagi tangannya terangkat bukan sedang mau menyembah Tuhan, itu mungkin sedang mau mengambil sesuatu di atas, di pohon barangkali, biji ek mungkin. Atau mungkin yang kayak tadi kucing bukan lagi mau sedang berdoa, mungkin sedang kebetulan posisi tangannya begitu dan sedang memohon sesuatu sama tuannya. Atau mungkin rekun tadi sedang mau menangkap sesuatu yang mau jatuh. Atau mungkin singa tadi lagi mau tidur, bukan lagi nyembah Tuhan. Apakah benar segala sesuatu yang bernafas memuji Tuhan dikatakan seperti itu? Perhatikan teman-teman. Mereka dikatakan memuliakan Allah adalah ketika mereka semua yang Allah ciptakan ini berfungsi atau memainkan perannya sebagaimana mestinya desain awal ketika Tuhan menciptakan mereka. Jadi artinya burung dikatakan memuliakan Tuhan atau memuji Tuhan ketika dia terbang, bukan ketika dia berenang dalam air. Karena burung pada hakikatnya diciptakan untuk terbang. Ikan juga demikian. Ikan diciptakan untuk berenang di air, bukan untuk terbang di udara. Ikan dikatakan memuji Tuhan, memuliakan Tuhan ketika dia hidup seperti desain awal Tuhan memang menciptakannya, berenang di air. Perhatikan teman-teman, penyembahan is not a melody. Penyembahan itu bukan melodi, dan penyembahan itu is not gesture, bukan bahasa tubuh, bukan ya seperti tadi kita angkat tangan. Penyembahan itu adalah kembali ke desain awal seperti apa Tuhan menciptakan di awal. Katakan amin. Teman-teman, bukankah desain awal manusia diciptakan untuk tinggal di dalam Taman Eden? Yang sebelum-sebelumnya di khotbah sebelumnya aku berbicara bahwa Taman Eden adalah gambaran gaya hidup kerajaan Allah. Desain awal Tuhan sama manusia adalah bagaimana supaya hidup kita ini ada di dalam kerajaan Allah. Ayo, hiduplah berpusatkan Allah. Hiduplah berkerajaan Allah. Hiduplah jadikan Kristus jadi sentral dalam hidup kita, bukan lagi ego kita. Hidup yang seperti ini akan membuat hidupmu jauh lebih hidup. Wanita Samaria, ketika dia berjumpa dengan Yesus, dia mengalami sesuatu yang luar biasa. Waktu itu Yesus bicara tentang air hidup. Lalu dari air hidup beralih pembicaraan ke penyembahan. Bapa mencari seorang penyembah yang menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Dan perempuan ini ketika menangkap hati sebagai seorang penyembah, ketika dia belajar mengenal siapa sebenarnya yang harus menjadi penguasa dalam hidupnya. Ketika dia barter, tidak lagi hidup dengan manusia lamanya, tapi lebih memilih kerajaan Allah masuk ke dalam kehidupannya. Perhatikan orang ini, wanita Samaria ini, yang kehidupannya nggak beres.
yang kehidupannya kumpul kebo. Orang kayak begini, ketika dia hidup berkerajaan Allah, melakukan barter, pertukar, tidak lagi hidup oleh egonya, tapi sejak hari itu dia mengizinkan Yesus jadi penguasa tunggal dalam hidupnya. Sejak hari itu kehidupan orang ini berubah. Samaria diberkati karena orang ini. Perempuan ini seperti biji sesawi kecil, jatuh ke tanah jadi pohon, burung-burung bernaung. Hidup perempuan ini menjadi jawaban bagi keselamatan jiwa-jiwa yang ada di Samaria. Proskuneo. Alkitab memakai kata ini untuk penyembahan. Artinya seperti anjing yang menjilat tangan tuannya. Penyembahan digambarkan seperti ini. Si anjing ini pasti sadar loh, yang superiornya siapa? Yang superiornya bukannya dia, tapi yang superiornya adalah masternya. Masternya yang jadi alfanya gitu. Nah, kalau yang teman-teman yang pelihara anjing pasti ngerti hal ini. Proskuneo. Biasanya di pikiran seekor anjing itu ya tuannya. Dia gambar di sebelah. Tapi di isi kepala kita apa coba? Oh, macam-macam. Seekor anjing yang dia pikirkan adalah tuannya. Masih goyang nggak ekor kita ketika tuan kita datang? Anjing biasanya seperti itu. Begitu tuannya datang, hatinya senang banget, ekornya nggak berhenti bergoyang. Masih ada nggak kasih mula-mula dalam hidup kita ketika kita menyembah Tuhan? Atau mungkin waktu kita menyembah Tuhan, menyanyikan sebuah lagu, biasa aja, seperti nggak terjadi apa-apa, nggak ada getaran lagi di hati kita ketika memanggil Dia Yesus Tuhan, biasa aja gitu. Mari, atau malah ekor kita sudah turun ke bawah, udah nggak ada gairah lagi, udah nggak ada kerinduan lagi akan Allah, udah nggak berasa lagi waktu kita panggil Yesus Tuhan, udah biasa klise begitu aja. Perhatikan teman-teman, anjing adalah satu-satunya binatang yang paling mengasihi tuannya daripada dirinya sendiri. Anjing itu anti ego. Kata penyembahan yang dipakai adalah salah satunya adalah proskuneo. Artinya seperti anjing yang menjilat tangan masternya, tangan tuannya. Ayo mari bangun kehidupan yang Christ-centered, bangun kehidupan yang berkerajaan Allah. Lakukan pertukaran, trading, barter. Tidak lagi ego kita, tapi kerajaan Allah yang mendapat ruang, yang mendapat tempat. Sell all supaya kerajaan Allah mendapat ruang dalam hidup kita. Mari, waktu kita menukar, artinya tidak lagi mau melakukan yang ini semua karena ini tidak menyebabkan hati Allah. Kita sedang berkorban sesuatu, kita sedang melepaskan sesuatu yang kita suka, lebih memilih yang ini yang Tuhan suka. Yang sedang kita lakukan sebenarnya pertukaran, korban. Inilah penyembahan. Kehidupan yang demikian, kehidupan yang Christ-centered, kehidupan yang membuat kamu pasti mampu menjadi penyembahnya Allah. Amin. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih. Kami bersyukur. Mampukan kami untuk membangun kehidupan yang berkerajaan Allah. Kami mau Tuhan yang tertinggi, yang terutama, yang sentral dalam hidup kami. Hanya Tuhan yang ditinggikan. Engkau semakin bertambah-tambah, kami semakin berkurang. Bukan kehendak kami lagi, tapi kami lebih memilih apa yang menjadi kehendak-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di hidup kami selama kami di bumi seperti di surga. Nama-Mu dimuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik teman-teman, selesai sudah ibadah kita hari ini. Mari angkat tangan kita. Terima berkat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Diberkatilah engkau di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Amin. Jangan lupa teman-teman, minggu depan kita masih tetap ada ibadah lagi. Mari stay tune. Jangan kemana-mana, khususnya pada hari Sabtu malam. Fokus, kamu tinggal di rumah. Pantengin akun kita.
Tunggu waktu yang tepat. Pas jam 7, siapkan hati sama-sama memuji menyembah Tuhan. Terima kasih buat kesediaan kalian hari ini. Video-video ibadah kita dan khotbah-khotbah ini yang mungkin bersambung-sambung, ya memang bersambung-sambung, bisa kalian saksikan lagi berulang-ulang supaya kalian bisa mengerti. Terima kasih teman-teman. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Selesai sudah ibadah kita hari ini. Terima kasih buat kalian yang sudah hadir. Nah, buat teman-teman yang baru pertama kali hadir di ibadah ini, jangan lupa untuk Sabtu depan di jam 7 malam kita memuji Tuhan, menyembah Tuhan bersama-sama kembali. Ingat, tetap di rumah saja. See you next week and God bless you.